Padang mahsyar, Nabi SAW mengatakan, orang yang berbondong-bondong masuk ke dalam padang mahsyar tidak akan mengenal siapa suaminya, tidak akan mengenal siapa bapak dan ibunya, bahkan anaknya. Mereka nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, berharap cemas di hadapan Allah. Satu orang akan ditumpuk 1000 orang di atasnya. Orang yang dapat menginjakkan kaki di padang mahsyar, dia adalah manusia yang aman. Sampai-sampai fitnah daripada padang mahsyar, ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, menaruh bayinya di padang mahsyar, di tanah padang mahsyar, diinjak bayi tersebut agar lebih tinggi. Nggak sadar dia, anaknya dijadikan satu pijakan agar dia selamat dari siksaan padang mahsyar. Para wali min awliyaillah, orang-orang saleh, berbondong-bondong keliling ke Nabi Allah Adam. Wahai Nabi Allah Adam, berikan kami syafaat. Aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu, karena aku sudah ditolong oleh Allah saat aku meminta untuk diperjumpakan dengan Siti Hawa. Saat ini sampai sekarang kita kenal padang mahsyar daripada Arafah. Itu pertemuan antara Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa. Ditolong oleh Allah. Jalan lagi kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, tolong kami selesaikan siksaan padang mahsyar. Mereka ada yang tenggelam sampai mata kakinya karena dosanya, ada yang sampai kepada lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, bahkan ada yang sampai pusarnya dan juga dadanya, bahkan ada yang seleher, ada juga yang sampai di ujung daripada hidungnya, dan juga ada yang di atas kepala, bahkan 2 hasta di atas kepala, tenggelam karena dosa-dosa mereka. Kebayang setiap manusia, insan, masuk ke dalam lautan, tenggelam di lautan, sebentar akan mati. Siksaan akan berakhir. Saat di padang mahsyar, siksaan tersebut sudah tidak akan pernah ada kematian, melainkan menikmati siksaan tenggelamnya setiap manusia. Sudah tidak akan lagi ada kematian. Saat itu kemana kita semua yang ingin kita inginkan? Orang yang tenggelam, mereka tersiksa, sampai orang kafir pun mengatakan, ya Allah, cepat selesaikan padang mahsyar ini siksaannya. Jika kami harus masuk ke dalam neraka, maka masukkan kami ke dalam neraka. Hentikan siksaan ini. Mereka nggak tahu siksaan padang mahsyar belum ada apa-apanya sebanding daripada api neraka jahanam. Orang kafir semua tidak ada yang sanggup melaksanakan daripada siksaan padang mahsyar, memohon agar dihentikan. Sampai kepada Nabi Musa, aku tidak dapat menolong kalian karena aku telah diberikan syafaat oleh Allah menyelamatkan umatku saat dikejar-kejar oleh orang-orang Fir'aun. Coba kau ke Nabi Ibrahim, berangkat ke Nabi Ibrahim. Ya Nabi Allah Ibrahim, engkau adalah Khalil Allah. Sampaikan kepada Allah, selesaikan padang mahsyar ini. Aku tidak dapat memberikan syafaat kepada kalian karena aku telah ditolong oleh Allah saat aku dimasukkan ke dalam api Raja Namrud. Nafsi, 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 nafsi. Sendiri, 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 sendiri. Silahkan engkau ke Nabi Isa. Sampai ke Nabi Isa. Ya Nabi Allah Isa, engkau adalah Ruhullah. Sampaikan kepada Allah agar berikan syafaat kepada kami, selesaikan siksaan pada mahsyar. Apa jawaban Nabi Allah Isa? Nafsi, 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 nafsi. Aku tidak dapat menolong kalian karena Allah telah memberikan pertolongan kepadaku sampai aku diangkat ke langit kedua. Pergilah engkau kepada Habibuna Muhammad SAW. Dia adalah kekasih Allah. Berbondong-bondong para aulia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, berikan kami syafaat. Sebelum orang tersebut berbondong-bondong datang kepada Nabi, Nabi SAW sudah melihat mereka akan datang kepada Nabi. Nabi berjumpa dengan Allah, Nabi sujud kepada Allah. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Tidak lagi ada yang ibadah di padang mahsyar ini mengangkat kepala lalu sujud lagi Allah di hadapan Allah. Nabi Muhammad SAW diangkat lagi. Wahai kekasihku, angkat kepalamu. Sudah tidak ada lagi yang ibadah di padang mahsyar ini. Tetap Nabi mengangkat kepala lalu sujud lagi kepada Allah. Sampai terakhir, apa yang kau inginkan wahai kekasihku?
Ya Allah, selesaikan siksaan padang mahsyar. Biarkan mereka, masukkan mereka ke mizan penimbangan amal baik amal buruk mereka. Ya Muhammad, engkau meminta tanpa sujud kepadaku, aku akan memberikan apa yang kau inginkan. Nabi Muhammad SAW tanpa sujud, jika dia meminta kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Dengan akhlak baginda Rasul SAW, beliau sujud, tahu beliau adalah seorang hamba yang pantasnya untuk sujud kepada Allah. Dia adalah Nabi SAW. Tatkala mereka datang bersama dengan Nabi, ya Rasulullah, mintalah permohonan kepada Allah. Apa jawaban Nabi? Analaha, analaha, analaha. Aku yang dapat menolong kalian, aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian, aku yang akan membebaskan kalian dari siksaan padang mahsyar di hari ini. Saat dia meminta, selesai padang mahsyar, masuk mereka semua ke mizan. Sampai di mizan, Nabi berdiri di depan mizan, melihat rombongan daripada umatnya. Saat beliau dalam keadaan dosa yang begitu besar, Nabi sujud kembali di hadapan Allah. Ya Rabb, doa baginda Rasul SAW, ya Allah, ringankan beban dosa umatku, beratkan pahala mereka, ampuni dosa mereka ya Allah. Kita berbuat dosa di atas bumi Allah, Nabi yang terus menerus. Sampai di mizan pun Nabi sujud kepada Allah, agar kita diselamatkan, dibebaskan, agar masuknya kita ke dalam syurganya Allah.